Perkenalkan, Muda Praja Julio Alessandro Nahak, NPP 310652 dari kelas 4 Fakultas Perlindungan Masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul manusia dan rencana Allah pada manusia. Di slide pertama, kita mempelajari tentang teori tentang asal-usul manusia dari perspektif teori pemerintahan dan evolusi serta kitab Genesis. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Manusia juga dapat diartikan berbeda-beda baik menurut sudut pandang biologis, rohani, dan istilah kebudayaan. Atau secara campuran, menurut filsuf Plato, manusia merupakan animal society, yaitu hewan atau binatang atau makhluk sosial dan makhluk yang senang bergaul atau berkawan untuk hidup bersama. Status makhluk sosial selalu melekat pada diri manusia. Manusia tidak bisa bertahan hidup secara utuh hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri saja. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia memerlukan bantuan kerjasama dari orang lain. Kitab Kejadian menuliskan kisah penciptaan, menekan bagaimana Allah mendapatkan manusia sebagai ciptaannya yang khusus. Manusia disebut sebagai gambar Allah atau imago Dei yang mewakili Allah di dunia. Artinya, keberadaan manusia menunjukkan bahwa Allah ada. Manusia menjadi begitu sangat penting dan berarti kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Harus diarahkan kepada manusia dan menjadi pusat dan puncak yang ada di dunia ini. Menurut Franz Dehler, dalam bukunya mengenai asal dan tujuan manusia, usaha untuk menjawab hal ini menjadi pangkal lahirnya mitos-mitos atau dongeng-dongeng kuno, berbagai macam filsafat dan agama-agama. Sejak ribuan tahun lamanya, manusia menciptakan gambaran akan asal-usulnya sendiri. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai dengan 31 melukiskan tentang penciptaan dan memberikan kepada manusia tempat mulia dalam alam semesta. Penciptaan manusia tidak hanya merupakan penutup dari segenap karya ciptaan Allah, tetapi menjadi penciptaan manusia itu terkandung penggenapan dan makna dari seluruh pekerjaan Allah. Manusia diperintahkan memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan manusia berkuasa atas semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dalam teori kreationism, martabat manusia sebagai citra Allah merupakan landasan penghargaan terhadap hak azazi manusia. Semua hak asasi berakar dalam kodrat kemanusiaan yang lahir bersamaan dengan manusia. Nilai-nilai kemanusiaan itu berasal dari Tuhan, pencipta alam semesta. Setiap manusia memperkembangkan kepribadiannya dalam hubungannya dengan sesama atas dasar nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap diskriminasi dan paksaan dalam hal agama, misalnya, selalu bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan. Oleh karena itu, para pemeluk agama harus menjadi pelopor dalam menegakkan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya adalah Allah menciptakan manusia segambar dan secitra dengan Allah. Pada ajaran Gereja Katolik pada poin pertama, yaitu adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambaran Allah, yang artinya adalah pertama manusia dapat mengenal dan mengasihi penciptanya. Manusia adalah seorang pribadi, bukan hanya sesuatu. Manusia diciptakan untuk menguasai alam dan melayani Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu untuk mereka. Yang keempat, misteri tentang manusia hanya dapat dipahami dan mengacu kepada misteri Sang Sabda yang menjamlah sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Umat manusia merupakan suatu kesatuan karena mempunyai asal yang sama, yaitu dari Allah. Maka semua manusia adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan kita. Yang ketujuh, manusia merupakan makhluk rohani walaupun ia mempunyai tubuh dari seorang jasmani. Dan poin kedua adalah poin utama. Dengan kata lain, manusia lebih dekat dengan Allah sebagai Tuhannya daripada dengan ciptaannya atau sebagai hambanya. Oleh sebab itu, sebagai wujud dari status pertama ini, manusia perlu dilengkapi dengan gambar dan rupa Allah. Jadi mengapa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya? Adalah di satu sisi Allah ingin menyatakan bahwa manusia lebih dekat dengan Allah sebagai penciptanya dan Tuhannya daripada dengan ciptaannya yang lain sebagai hambanya. Selanjutnya adalah rencana Allah. Berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai dengan 31, rencana Allah terhadap manusia
ialah Allah berencana membagikan kebaikannya dengan menciptakan manusia agar manusia ikut ambil bagian dalam kebahagiaannya. Adapun yang sedang kita alami, tetaplah untuk memelihara iman, pengharapan, dan kasih kepada Dia. Dalam kepenuhan waktu, ketika saatnya tiba, Allah Bapa mengutus putranya sebagai penebus dan penyelamat manusia, Tuhan Yesus Kristus yang sebagai penebus dan penyelamat manusia, Tuhan Yesus Kristus yang menjelaskan rencananya bagi Allah yang sempurna dan penuh bahagia, yang sudah jatuh ke dalam dosa, memanggil semuanya ke dalam gerejanya untuk melalui karya Roh Kudus mengangkat mereka sebagai anak-anaknya dan pewaris kebahagiaan yang abadi. Dan yang terakhir adalah panggilan, tugas, dan perutusan manusia sebagai citra Allah, bahwa dalam kisah penciptaan ditegaskan bahwa Allah yang ada di muka bumi adalah hasil karya ciptaan Allah. Manusia merupakan puncak dari seluruh ciptaan Allah. Kepada manusia diberikan martabat yang luhur dan kuasa untuk mengatur menata segala ciptaannya. Keluhuran martabat manusia diberikan oleh Allah tentu maksud dengan tujuan yang luhur dan mulia. Ada panggilan, tugas, perutusan manusia yang tergandung di dalamnya. Dalam kesadaran ini, kerap kali orang mengatakan bahwa hidup adalah rahmat, panggilan, dan perutusan. Pernyataan ini mencoba menguak bagaimana posisi manusia dalam karya penyelenggaraan ilahi. Selanjutnya, ada banyak cara ikut dalam karya penyelenggaraan Tuhan, mulai dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Bunda Teresa dari Kalkuta mengatakan, mulailah dari senyuman. Tersenyum pada setiap orang yang kita jumpai adalah cara sederhana untuk ikut dalam karya penyelenggaraan ilahi. Dengan senyum ramah, orang lain yang melihat akan senang, dan bisa jadi orang yang melihat itu akan mampu berkarya dalam suatu hari nanti dengan hati yang senang, karena senyuman satu orang lain bisa berkarya selama 1 hingga berhari-hari. Baik, cukup sekian dan terima kasih.